Kita sudah sepakat. Lihat saja tanpa bertinju. Kembalilah Duruanan. Bukankah kita bilang tidak akan bertinju? Duruo. Kita sudah sepakat. Kamu menipuku lagi. Lihat luka-lukamu. Bibi akan sedih melihatnya. Bisakah kita berhenti bertinju? Kamu tidak sedang bertinju. Kamu sedang mempertaruhkan nyawamu. Bagaimana uang sedikit yang kamu dapatkan dari menyetir bisa cukup? Aku tidak bisa menghasilkan banyak uang dari menyetir. Tapi tidak ada bahaya nyawa. Jika kamu terus bertarung seperti ini, kamu akan mati di sini. Sebelum kita pulang ke rumah. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang membawa keberuntungan? Tidakkah kamu suka memukulku? Selama kamu tidak bertinju secara ilegal, kamu bisa memukulku setiap hari. Boleh kan? Serius. Aku sudah menghitung. Aku akan menjual mobil nanti. Ditambah sisa uang muka. 3 tiket seharusnya cukup. Kamu bisa pulang ke rumah jika kamu mau. Tapi, kalau kita tidak pulang ke rumah, kita sudah mengembara selama 1 tahun. Kita setidaknya bisa tetap hidup di sini. Jika kita pulang, kita akan masuk penjara. Atau dipukuli sampai mati oleh mereka. Aku tidak takut mati. Aku juga sudah terbiasa masuk penjara. Bagaimana dengan ibuku? Apa yang harus dia lakukan?
Kamu mau kemana? Tunggu sebentar. Ayo pergi. Hati-hati. Ayo. Kamu siap. Kamu siap. Ayo. Jangan lompat kayak monyet. Lawan kayak lelaki. Orang itu ada di pohon kering. Tapi menurutku orang asing itu lebih lemah. Kalau dia energi, mungkin dia bisa menang. Oh, yang bangun. Ayo. Ouyang, santai tenang. Sakit. Beneran. Ini kuncian Kimura.
Ini teknik pertarungan yang pertama kali dipakai oleh Master Gulat Masahiko Kimura tahun 1955. Juga serangan submission yang umum. Sering dipakai di MIV sekarang. Paling cocok buat lawan yang gede. Kuncian ini bisa dibuka. Asal dia guling ke depan. Langsung bisa balik posisi. Jadi, kuncinya adalah pegang erat pinggangnya. Segampang itu? Iya. Dia yang salah, 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 ngerti? Dia yang salah. 1 poin. Kembali ke pojok. Yang, kamu baik-baik aja? Oh ya, dia nginjak kamu sini kan? Bajingan. Gue bakal robek mulutnya. Kembali. Itu gak bakal berhasil di sini. Yang, gimana lengannya? Masih bisa tahan? Gue baik-baik aja. Tinggal 2 ronde lagi. Tetap bertahan. Jangan sampai kamu terluka. Ayo. Oh yang ayo. Yang. Berdiri Yang. Oh yang. Oh yang. Yang. Berdiri. Bagaimana perasaanmu? Oh Yang, ayo berhenti oke? Atau kamu akan dipukul sampai mati. Kenapa kamu hanya menggunakan lengan kanan lawan balik dengan lengan kirimu?
lenganmu terkilir. Tolong aku. Cepat. Sekarang. Atur lengan saya. Saya bisa mempertahankannya. Lin Meya, bisakah kamu melakukannya? Wu Yang. Saya percaya padamu. Ayo. Kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Bagaimana perasaanmu sekarang? Ronde terakhir. Kalahkan dia. Tentu. Berjuang. Kansai dia. Sekarang, tahan. Ayo, tahan. Kamu bisa melakukannya, Wu Yang. Tahan. Apa yang saya katakan? Orang asing itu lebih kuat. Teman ini menang, sepenuhnya karena keberuntungan dan ketekunan. Tidak Ruonan, Lehei wanita ITU. Bagaimana dia terlihat seperti kamu? Dia terlihat seperti saya? Saya tidak berpikir kita semua sama. Tidak kecuali gaya rambutnya. Apa bedanya? Ruonan, apakah kamu tidak punya saudara kembar perempuan yang sudah terpisah selama bertahun-tahun? Kamu terlalu banyak membaca novel. Terlalu mirip.
Jangan bergerak. Sini, sini, sini. Ya, Apa yang akan kamu lakukan nanti? Kami pasti akan kembali ke hotel untuk beristirahat. Akan ada babak kedua besok. Dia dipukul seperti ini. Masih ada babak kedua. baiklah. Lupakan pertandingan besok. Kami masih punya hal yang sangat penting untuk dilakukan sekarang. Apa? Tentu saja pesta. Untuk merayakan kemenangan. Apa yang terjadi? Ada pengaman. Cukup ketat. Pria atau wanita? Pria, Pria. Kamu bisa pergi. Tangani dia. Kenapa melihatku? Aku mengerti. Sekarang apa? mari kita bawa mobilmu ke sana. Pergi. Duduk diam. Cepat. Apa yang terjadi? Siapa mereka? Kalian berdua tetap di mobil. Aku akan pergi dan memeriksa. Hati-hati. Siapa mereka? Tidak, tidak, tidak. Bajingan.
Aku tahu itu, kamu mau uang. Dengar, aku punya kartu. Bersamaku. Ada setara dengan $500.000. Dan tidak ada kata sandi, $500.000. Uang. Ambil. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Siapa kamu? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Apa yang kamu mau? Cepat dan jangan sampai hilang. Wei Wei, Wei Wei turun. Jangan sentuh aku, turun. Jangan sentuh aku. Tidak, Wei Wei, tidak. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Pergi. Pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku, tolong. Tolong. Diam. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Jangan Apa sentuh yang aku. kamu lakukan? Aku akan menyelamatkan orang. Tidak, kita hanya 2 orang. Mereka punya banyak orang, bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka? Tidak kakak, apa kamu akan menelepon polisi? Tidak. Dengarkan aku. Tidak peduli siapa mereka. Menilai dari tindakan mereka. Ini pasti kasus penculikan yang direncanakan. Penculikan. Tidak lebih dari meminta uang. Bagaimana jika kita tidak menelepon polisi? Dan mereka dibunuh? Mereka tidak akan membenam mereka. Kamu lihat 2 kelompok ini membuat gerakan besar. Yang diculik pasti sangat kaya. Selama mereka dapat uang, mereka tidak akan membunuh. Tapi sekarang kamu panggil polisi dan mereka akan melawan. Kalau mereka marah, mungkin mereka akan membunuh. Suzije, kenapa kamu begitu pelit? Kamu bisa pergi sendiri. Tidak kakak. Aku mohon padamu. Wanita itu seperti kamu. Mungkin dia tidak ada hubungannya denganmu. Terus kenapa? Kita tidak bisa. Kehailangan nyewa kita untuk mereka. Bahkan jika dia tidak ada hubungannya apakah denganku? kita semua orang Tiongkok? Tapi, Halo? Oke, aku mengerti. apa yang terjadi? Penyakit ibuku kambuh lagi. Kalau begitu kita cepat kembali. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Ketika tante sendirian di rumah sakit, Biarkan aku pergi, diam. Kamu. Biarkan aku pergi. jangan bergerak. Kamu. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi, tidak. Biarkan aku pergi. Pergi. Lin Meya, tolong aku. Tayan mereka di sana. Jangan sentuh aku. Biarkan aku pergi. Jujurlah. Lin Meya. Yang. Yang. Kamu bisa dengar aku? Lin Meya, apakah Oh yang mati? Ayo minum.
Bawa dia keluar. Ya. Apa yang mereka inginkan? Diam. Lepaskan wanita-wanita itu. Berikan aku kunci mobil. Cepat. Cepat, cepat, cepat. Cepat. Bajingan. Jangan pukul dia. Aku mohon jangan pukul dia. Jangan pukul dia. Dia sekarat. Berhenti. Lepaskan wanita-wanita itu. Berikan aku kunci mobil. Cepat-cepat. Lepaskan wanita-wanita itu. Berikan aku kunci mobil. Apa yang kamu lihat? Berisik sekali. Lepaskan wanita-wanita itu. Berikan aku kunci mobil. Cepat-cepat. Alu Uyong. Dia baik-baik saja untuk sementara. Tapi itu tergantung pada performa kamu. Apa yang kamu minta? 20 juta dolar. 20 juta dolar. Oke. Oke. Tapi kamu harus jamin keselamatan 3 orang. Jam 10 besok pagi. Uang sampai aku lepaskan mereka.
Jam 10 terlalu pagi. Kami tidak punya cukup waktu untuk alokasikan dana. Sampai jam 3 sore. Tapi aku punya permintaan. Apa? Permintaan apa? Transaksi tatap muka. APA. Transaksi tatap muka. Tidak. Tidak mungkin. Kamu tentukan lokasi transaksi. Aku hanya kirim sedikit orang untuk menemui kamu. Transfer di tempat. Itu tempat kamu. Kami tidak akan main-main. Saya meminta agar anak saya tetap hidup pada saat transaksi berlangsung. Bajingan. Setelah kamu membajak Ouyang, telepon ayahnya menggunakan ponsel Ouyang. Menurut karakter Ou Changlin, dia pasti akan meminta transaksi tatap muka. Saya tidak setuju dengan itu. Tidak, kamu harus. Kamu bisa menaikkan jumlah transaksi menjadi 30 juta. Saya hanya ingin 10 juta yang sudah kita sepakati. Kenapa kamu melakukan itu? Saya punya alasan saya. Dan kamu bisa mendapatkan 10 juta lebih. Ini baik untuk kita berdua. Baiklah. 30 juta dolar. 30 juta dolar. Transaksi tatap muka. Waktu yang sama. Baiklah, 30 juta dolar. Tempat yang sama. Bagaimana saya bisa menghubungi kamu? Telepon nomor ini? Tidak. Saya yang akan menghubungi kamu. Halo. Siapa yang melakukan ini? Di mana Ouyang sekarang? Terima kasih. Ayah? Xiao Rui. Dengan urusan besar di rumah. Apa yang kamu lakukan dengan orang luar? Chen Qian Tekat. Mereka hanya butuh tebusan. Ou yang akan baik-baik saja. Tapi bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Biarkan saya yang menyetir. Tidak perlu. Kalian berdua biasanya bertengkar. Tapi dia tetap saudaramu. Pada saat seperti ini, semakin banyak orang semakin kuat. Saya akan pergi denganmu. Ayah, dia bukan orang luar. Dia pacar saya. Satu-satunya syarat saya untuk perjalanan ke Thailand ini adalah memastikan keamanan dari ketiganya. Tidak ada yang lain yang penting. Ketua, jangan khawatir. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Ayah, pihak lain meminta jumlah yang sangat besar. Bagaimana kita bisa mengumpulkannya? Dalam waktu yang singkat? Jangan khawatir tentang uang tebusan. Saya bisa menyediakan setengahnya. Li Dong. Para penculik ini menargetkan Ouyang.
Wei Wei benar-benar terseret. Saya merasa bersalah. Jadi kamu tidak perlu peduli tentang masalah ini. Saya sudah menyelesaikan masalah uang tebusan. Santai saja. Ayah, dari mana kamu mentransfer uang sebanyak itu? Sekarang bukan waktunya untuk menjelaskan masalahnya. Yilong. Besok pagi. Kamu akan mengambil penerbangan paling awal. Ke Thailand. Ya, saya akan pergi bersamanya. Tidak, saya harus pergi. Paman Ou dengarkan saya. Ou Yang dan Meya sedang bersiap untuk kembali dari Paris. Karena Wei Wei terlalu nakal dan pergi ke Thailand untuk mencarinya. Saya mempercayakan Ou Yang untuk membawa Wei Wei kembali. Jadi sesuatu yang buruk terjadi. Saya memiliki tanggung jawab yang tidak dalam hal ini. Jadi saya harus pergi, Paman. Saya mengenal Ou Changlin dengan baik. Jika dia tidak bisa melihat Ou Yang, tidak mungkin baginya untuk mentransfer uang sebanyak itu langsung. Maka meskipun mereka pergi ke Thailand untuk bertransaksi langsung, keluarga Ou tidak akan membiarkan saya. Orang luar mengikuti mereka. Jika kamu tidak bisa memikirkan cara pergi bersama, lalu kenapa kita tidak melakukan ini? Ketua, izinkan aku pergi bersama. Kamu tidak perlu ke sana. Ayo bicarakan. Kamu dan Xiaorui nanti. Ketua, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dengan aku dan Xiaorui. Tapi situasi di Thailand masih belum jelas saat ini. Mereka mungkin punya banyak orang. Saat ada satu orang lagi di pihak kita dapat satu kekuatan tambahan. Ketua, percayalah padaku. Aku hanya ingin melakukan bagianku. Baiklah, Ketua. Haruskah kita mengomunikasikan ini kepada kedutaan besar di Thailand dan meminta mereka untuk mengirim polisi lokal membantu kita? Tidak. Mereka memintaku untuk membatasi jumlah orang yang datang. Alarm akan menakutkan. Satu-satunya permintaanku sekarang adalah memastikan ketiganya bisa kembali dengan selamat. Jangan lakukan apapun lagi. Satu hal lagi. Dalam kecelakaan besar seperti ini, haruskah kita memberitahu keluarga Lin Meya? Aku rasa tidak. Jika semuanya berjalan lancar, kita akan kembali dalam beberapa hari. Memberitahu keluarganya sekarang tak ada gunanya, selain membuatnya khawatir. Wu Yang. Wu Yang. Wu Yang. Berhenti memanggil. Aku mendengarmu.
Mereka akan bangun. Kamu menakutiku. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku sangat kuat. Dan selalu dipukul. Oke. Yang. Janji padaku. Apapun yang terjadi, kamu benar-benar tidak boleh seperti dulu lagi. Kita tetap aman di sini. Oke. Jika kamu mati, Apa aku sangat lemah? Aku baik-baik saja. Lihat. Aku bisa menari. oke. Apa? Berhenti main-main. Jika aku mati, apakah kamu akan sedih? Jika kamu mati, apa yang ingin kukatakan padamu? Tidak akan ada kesempatan untuk mengatakannya. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Aku mendengarkan. Jika kita bisa keluar hidup-hidup, aku akan memberitahumu. Oke. Maka aku akan menunggu. Wei Wei. Jangan takut. Wei Wei, apa yang terjadi padamu? Apa yang terjadi? Wei Wei demam tinggi. Aku kira ini mungkin disebabkan oleh ketakutan yang berlebihan. Bangun cepat bangun. Dia sakit. Dia butuh air dan obat. Diam, aku akan memukulmu. Apa yang terjadi, bos?
Aku tahu kamu mengerti bahasa Mandarin. Dia demam tinggi. Sangat serius. Kami butuh air dan obat. Ayah Huyang sudah dalam perjalanan untuk mengirim uang. Bisakah kamu memberi kami air dan obat? Berikan aku air. Terima kasih. Kamu keterlaluan. Ayah. 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 Bajingan. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi sementara. Silakan hubungi kembali nanti. Tunggu sebentar. Kita bisa segera keluar. Kita akan baik-baik saja, percayalah padaku. Bagaimana kabar Li Weiwei? Apakah dia sudah membaik? Sudah lebih baik. Aku membantunya menekan titik ini beberapa kali lagi. Seharusnya akan hilang sebentar lagi. Kamu hebat, Lin Meiya. Aku tidak menyangka kamu bahkan bisa melakukan ini. Ketika aku masih kecil, ayahku menggunakan obat-obatan Tiongkok dan Barat. Pengobatan tradisional. Selama dia bisa menyembuhkanku, dia bersedia mencoba. Ini pijat anak. Tapi juga efektif untuk orang dewasa. Ketika aku demam, ayahku hanya memberiku pijatan. Setelah beberapa pijatan, demamnya turun. Sangat ajaib. Apakah dia sudah membaik? Butuh waktu lebih lama. Kamu selalu memikirkan orang lain dengan sepenuh hati.
Tapi siapa yang mempertimbangkanmu? Bukankah kamu memikirkannya untukku? Ya. Aku memikirkannya untukmu. Sejujurnya, kamu sangat luar biasa. Aku menahan kata-kata bahwa kamu sakit jiwa. Sebenarnya, kamu baik hati dan memiliki rasa keadilan. Kamu optimis. Ada energi yang tak tertahankan dan keteguhan di seluruh dirimu. Tanpamu, aku mungkin akan kacau di konferensi ini. Saya sangat tersentuh ketika kamu mati-matian membiarkan saya berubah pikiran. Saya bertanya-tanya, kekuatan apa yang ada di dalam dirimu yang membuatmu mati-matian berusaha keras, terus-menerus? Kamu benar-benar memiliki pengaruh besar padaku. Apa aku tidak salah dengar? Apa kamu memujiku? Ya, aku memujimu. Dan kamu semakin penting bagiku. Jangan bergerak. Aku tidak takut kehilangan pekerjaan. Paman Xiaoli memberitahuku bahwa jika suatu hari aku kehilangan pekerjaan, aku bisa bekerja di perusahaannya. Gaji dan tunjangannya tidak lebih buruk darimu. Aku tidak mau makan. Apel busuk ini membuatku pusing. Lin Meya, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apa yang terjadi padaku? Kamu demam, dan itu cukup serius. Biarkan aku mencoba. Kamu masih demam. Mengapa wajahmu begitu panas? Wajahmu sangat merah. Meia, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku membuka rekening offshore atas namamu. Biarkan uang tebusan masuk ke rekening ini dulu. Segera setelah uang tebusan tiba, aku akan segera mentransfer setengahnya ke Kunta. Asalkan mereka menerima uangnya. Mereka pasti akan melepaskan mereka. Chen He. Orang sepertimu tidak pantas mendapatkan putriku. Jangan kembali. Setelah kamu pergi ke Thailand kali ini,
Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Kalau begitu, mengapa kamu tidak membuka rekening offshore dengan nama Anda sendiri? Karena saya harus mengatur transfernya. Paman, saya juga bisa mengatur transfernya. Anda tidak bisa. Karena Anda harus pergi ke Thailand untuk berdagang dengan Kunta secara langsung. Pergi ke Thailand. OU Changlin. Tahun itu Anda membongkar penggalangan dana ilegal saya, penggelapan pajak dan penghindaran pajak, yang menyebabkan saya dihukum karena beberapa kejahatan. Dan saya masuk penjara selama 19 tahun. Sekarang, saya perlu Anda membayar dengan nyawa anak Anda. Saya cukup baik. Apa? Tidak masalah. Berapa lama kita harus menunggu? Ayo pergi sekarang. Kemana? Kota besar. Ayo pergi. Lin Meya, berapa lama Anda melakukan ini untuk saya? Sepanjang malam. Tidak seberlebihan yang dia katakan. Wei Wei. Titik akupuntur ini berguna untuk menurunkan demam. Setiap kali saya demam, ayah saya melakukan ini pada saya seperti itu. Tekan beberapa kali dan Anda tidak akan demam. Kemudian istirahatlah. Demam saya sudah hilang. Tidak. Sisi ini belum selesai. Demam Anda kali ini disebabkan oleh shock, serangan jahat eksternal. Tapi tenang. Ayah Ouyang sudah memberitahu mereka bahwa mereka akan berdagang secara langsung. Tidak akan lama. Sebelum kita bisa keluar, pada saat itu kita akan memiliki air untuk diminum dan banyak makanan lezat untuk dimakan. Lin Meya, terima kasih. Oke, kamu berhenti bicara sekarang. Kamu harus hemat energi. Dulu sangat jahat padamu. Tapi kamu masih sangat baik padaku sekarang. Maaf? Oke,